Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan video konseling kelompok dengan judul masalah perilaku merokok. Sebelumnya, perkenalkan, saya sebagai konselor atau pemimpin kelompok. Nama saya Rifana Rohdiana. Saya Wardina Syamimi, di sini saya sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Lestari, berperan sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, berperan sebagai anggota kelompok. Baik, langsung saja. Setelah kami melakukan need assessment di SMK Negeri 10 Makassar, kami dapat menyimpulkan bahwa terdapat 3 orang siswa yang melakukan pelanggaran aturan sekolah, yaitu merokok di halaman sekolah. Nah, berdasarkan informasi dari guru BK dan wali kelas bahwasannya mereka ketahuan oleh guru bidang kesiswaan yang sedang berpatroli. Nah, awalnya cuma salah satu dari mereka yang kedapatan, tetapi setelah diserahkan kepada guru BK, akhirnya ia mengakui dan menyebutkan dengan siapa ia melakukan pelanggaran tersebut. Nah, adapun gejala fisik yang dialami oleh siswa tersebut ialah berbau rokok, baik pada tubuh maupun pakaian. Kemudian selanjutnya, noda berwarna kuning atau kecoklatan pada jari siswa akibat nikotin. Kemudian kulitnya terlihat lebih kusam dan gelap. Kemudian bibirnya berwarna gelap dan sering batuk-batuk pada saat pagi hari. Nah, selain gejala fisik yang dialami oleh siswa tersebut, terdapat juga gejala perilaku yang dialami oleh kelima siswa tersebut. Di antaranya ialah sering menghindari guru dikarenakan takut saat ditanya mengenai aktivitasnya dan juga takut apabila bau rokok pada pakaian atau badannya tercium oleh guru tersebut. Nah, kemudian gejala selanjutnya ialah sering berkumpul dengan teman-teman yang merokok, sering mencoba mencari tempat bersembunyi di sekolah seperti belakang kelas, toilet, dan juga kelas kosong. Kemudian gejala selanjutnya ialah sulit berkonsentrasi pada saat pembelajaran apabila belum merokok. Kemudian gejala perilaku terakhir ialah kurang minat pada aktivitas sekolah. Nah, kemudian setelah melakukan wawancara dengan beberapa siswa yang telah melakukan pelanggaran merokok di lingkungan sekolah, maka kami menemukan beberapa penyebab siswa melakukan hal tersebut. Nah, adapun beberapa penyebabnya ialah ia terpengaruh teman sebaya, siswa melakukan kegiatan merokok dikarenakan ajakan dari teman-teman sekelompoknya. Kemudian di dalam perkumpulan teman sebayanya sangat mudah bagi mereka untuk mendapatkan rokok. Kemudian selain dari ajakan teman sekelompoknya, siswa juga memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap rokok. Maka dari itu, mereka mencoba untuk merokok. Mereka juga sudah tergolong ke dalam ketergantungan pada rokok dan pada akhirnya merokok menjadi salah satu penyebab mereka dapat berkonsentrasi dan berpikir jernih dalam proses pembelajaran. Kemudian, adapun pendekatan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah pendekatan kognitif behavioral therapy atau CBT. Nah, menurut Milne 2013, CBT ini merupakan pendekatan yang berpusat pada proses berpikir dan berkaitan dengan keadaan emosi, perilaku, dan psikologi. Nah, CBT ini berpusat pada ide bahwa seorang individu mampu mengubah kognitif dan karenanya mengubah dampak pemikirannya pada kesejahteraan kognitif individu. Nah, proses konseling dengan cara memahami individu didasarkan pada rekonstruksi kognitif yang menyimpang, keyakinan konseling untuk membawa perubahan emosi, dan strategi perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya, pendekatan behavioral therapy, pendekatan kognitif behavioral terapi atau CBT terbukti cukup efektif dalam menangani masalah siswa yang melanggar aturan sekolah ini, yaitu seperti merokok di halaman sekolah tadi. Nah, bekerja dengan cara membantu siswa memahami pola pikir dan emosi yang mendasari tindakan mereka. Nah, dalam kasus merokok, seorang terapis atau konselor akan mengajak siswa untuk merenungkan mengapa mereka merokok, apakah itu karena tekanan teman, upaya mengatasi stres, atau kebiasaan yang mereka anggap normal. Nah, setelah mengidentifikasi penyebab utama,
Konselor kemudian membantu siswa mengganti pola pikir negatif atau yang keliru dengan pemikiran yang lebih rasional dan sehat. Kemudian pendekatan ini tidak hanya berfokus pada mengubah perilaku jangka pendek saja, tetapi juga membantu siswa membangun mekanisme coping yang lebih sehat untuk mencegah kekambuhan perilaku yang terjadi di masa depan. Nah, dengan demikian, CBT memberikan siswa alat yang dapat mereka gunakan untuk menghadapi situasi serupa di masa depan tanpa kembali ke kebiasaan buruk seperti merokok. Dalam konteks sekolah, CBT bisa lebih efektif jika ada dukungan dari guru, konselor, dan kebijakan sekolah yang mendukung perubahan perilaku positif. Adapun selanjutnya itu pendekatan kognitif behavioral terapi atau CBT dalam mengatasi masalah merokok pada siswa bertujuan untuk menciptakan perubahan yang komprehensif dan berkelanjutan. Melalui CBT, siswa diajak untuk menggali akar penyebab perilaku merokok seperti tekanan teman sebaya, cara mengatasi stres, atau keyakinan yang keliru tentang merokok. Dengan mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang tidak sehat, siswa dapat mengembangkan perspektif yang lebih realistis tentang dampak merokok terhadap kesehatan dan kesejahteraan mereka. Nah, selain itu, CBT juga membekali siswa dengan keterampilan coping yang efektif seperti teknik relaksasi dan pemecahan masalah untuk menghadapi situasi yang memicu keinginan merokok. Nah, adapun tujuan akhir dari CBT adalah membantu siswa membangun gaya hidup yang lebih sehat, bebas dari ketergantungan nikotin, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan demikian, CBT tidak hanya mengatasi masalah merokok saat ini, tetapi juga membekali siswa dengan alat yang diperlukan untuk menghadapi tantangan serupa di masa depan dan mencapai potensi penuh mereka. Nah, adapun proses konseling yang dirancang untuk siswa perokok ini berfokus pada identifikasi dan modifikasi faktor-faktor yang mendorong perilaku merokok. Melalui wawancara mendalam, konselor akan membantu siswa memahami lebih dalam tentang alasan mereka merokok, seperti pengaruh teman sebaya, rasa ingin tahu, atau sebagai mekanisme coping selanjutnya. Konselor akan bekerja sama dengan siswa untuk mengubah pola pikir negatif yang terkait dengan merokok dan mengembangkan keterampilan penolakan yang efektif. Baik, selanjutnya mengenai proses konseling. Proses konseling ini menggabungkan pendekatan-pendekatan kognitif behavioral terapi atau CBT dimulai dengan identifikasi pikiran dan perasaan negatif melalui lembar kerja talk record. Konselor kemudian menciptakan suasana yang aman untuk mendiskusikan masalah tersebut. Selanjutnya, melalui latihan, konseling dilatih untuk mengubah pola pikir negatif menjadi lebih positif. Kemudian, proses ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menerapkan perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari, serta pemberian penguatan positif dari konselor untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri konseling. Adapun beberapa komentar dan saran dari kelompok lain kepada kelompok kami, yaitu yang pertama, tidak adanya penjelasan tugas pemimpin kelompok dan anggota kelompok di dalam konseling. Yang kedua, kurangnya dinamika kelompok. Yang ketiga, tahap perkenalan yang berada di tahap transisi yang seharusnya berada di tahap awal. Dan yang terakhir, kurang adanya penjelasan teknik yang digunakan dalam proses konseling kelompok. Assalamualaikum. Salam. Silahkan masuk, Nak. Assalamualaikum. Silahkan duduk. Ya, Bu. Jadi ini dari kelas berapa lagi? 10 TKJ, Bu. 10 TKJ Sama listrik, Bu. sama 10 listrik ya? Iya. Oh iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya kalian satu sama lain sudah kenal belum? Belum Belum dengan ini. Oh, belum. Tapi kau sama ibu sudah kenal toh?
Iya, Bu, kenal. Siapa? Ibu Sukma. Oh iya, betul. Yang lain lupa mungkin ya? Atau ibu perkenalan ulang kah? Perkenalan ulang Ibu. Ya, oke, baik. Sebelumnya kan kemarin kita sudah bertemu pas di pelaksanaan asesmen toh. Iya, Ya, Ibu. jadi nama ibu itu Ibu Sukma. Jadi kalian bisa panggil ibu Sukma. Ibu adalah guru bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya siapa lagi yang mau perkenalan? Ini dulu Bu karena udah dikenal. Oke, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Siti Aisyah, biasa dipanggil Aisyah, dari kelas 10 listrik. Dari kelas 10 listrik. Iya. Aisyah. Iya, Ibu. Oke, selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Ayu Lestari dari kelas 10 PKJ. 10 TKJ. Ibu Ayu Lestari. Oke, selanjutnya. Kalau saya Bu Wardina Syamini, biasa dipanggil Dina. Kalau saya juga dari kelas TKJ Bu, sekelas dengan Dwi. Oh, Dina ini sekelas sama Dwi. Iya, Bu. Oke. Tadi kalian ini habis belajar apa? Kalau saya belajar bahasa Ibu. Bahasa apa? Indonesia. Kalau yang lain? Kami matematika Bu. Matematika. Bagaimana pelajarannya hari ini? Menyenangkan? Sangat tidak menyenangkan. Tidak, Bu. Kalau Ayu sendiri? Kalau saya menyenangkan Ibu. Kita tanya dulu sama yang nggak menyenangkan. Kenapa nggak menyenangkan? Karena matematika Bu susah sekali untuk menghitung. Betul sekali Bu. Susah menghitung, Di. Iya. Memang ini juga agak kurang suka sama matematika. Agak sulit memang ya. Iya Bu. Tapi tetap bisa toh diikuti pelajarannya. Bisa Tetap, Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya Aisyah, senang tadi. Iya Bu, karena kebetulan pelajaran tadi itu bahasa Indonesia dan saya suka menulis Ibu, suka membaca, dan itu kalau bahasa Indonesia kan semuanya itu ada di dalam. Dan saya suka Ibu. Iya betul. Kalau dengan matematika tadi susah nggak juga? Tidak terlalu juga Ibu, pusing kalau matematika. Berarti kita semua ada kesamaan, tidak Iya, terlalu iya, sama dengan matematika. Aisyah. Betul. Nah, kalian sebelumnya tahu nggak apa tujuan ibu panggil kalian ke ruang BK? Enggak tahu Bu. Enggak tahu. Tadi belum tahu. Belum. Jadi begini ya, ibu itu dapat laporan dari guru mata pelajaran sama wali kelasnya kalian. Katanya kalian itu didapati merokok di taman sama di sekitaran sekolah lah. Nah, apakah itu betul? Ayo. Betul Bu. Betul ya? Iya Ibu. Oke, sebelumnya terima kasih karena kalian sudah mau mengakui kesalahan kalian ya. Nah, jadi tujuan ibu memanggil kalian ke ruang BK itu kita akan melaksanakan yang namanya konseling kelompok. Jadi ada yang tahu nggak apa itu konseling kelompok? Pernah dengar Bu, tapi tidak tahu itu apa itu konseling kelompok. Pernah dengar tapi tidak tahu secara jelasnya apa itu ya? Iya, Bu. Saya belum pernah sama sekali. Belum pernah. Saya juga. Sama ya? Iya. Oke, jadi Bu sedikit jelaskan apa itu konseling kelompok ya. Jadi konseling kelompok itu bantuan bimbingan yang diberikan oleh Ibu sebagai guru BK atau konselor kepada kalian sebagai siswa atau konseli guna membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi. Nah, diselesaikannya ini secara bersama-sama gitu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Nah, di dalam konseling kelompok juga itu terdapat beberapa asas. Nah, yang pertama itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi mungkin sempat kalian tadi kan ragu-ragu, mungkin ada kayak merasa kalau cerita Kak nanti keluar ceritanya, Iya, tahu Bu. sama orang lain toh. Iya Bu. Nah, di dalam konseling kelompok itu ada mini asas kerahasiaan yang kayak apa ya? Nah, bantu Ki supaya apa yang diceritakan di selama proses konseling kelompok itu hanya antara kita berempat Ji, tidak akan diketahui oleh orang lain gitu. Paham Ji? Iya Paham. Bu. Oke. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan itu dimana nanti ketika selama proses konseling kelompok berlangsung kalian mau berbagi cerita sama ibu tanpa ada yang ditutup
ditutupi dari ibu, begitu. Kalian bersedia, Ci? Bersedia, Bu. Bersedia. Nah, selanjutnya ada yang namanya asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan itu dimana kalian datang ke ruang BK itu datang tanpa adanya paksaan atau datang secara ikhlas. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, kalian datang ke ruang BK itu terpaksa enggak? Saya terpaksa, Bu. Terpaksa. Yang lain? Saya juga terpaksa karena disuruh sama wali kelas, Bu. Disuruh. Kalau Dwi sendiri? Terpaksa, Bu. Terpaksa, tapi demi kebaikan toh ini. Oke. Jadi semua setuju saja toh dengan asas-asas yang tadi. Setuju. Setuju, Bu. Oke, nah di dalam proses konseling kelompok juga ada kesepakatan waktu. Jadi kesepakatan waktunya itu selama 30 menit. Bagaimana? Sekalian setuju, Ci? Gak ada yang Setuju, keberatan? Bu. Setuju. Setuju, 30 menit ya. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya juga Ibu mau jelaskan tugas seorang pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Nah, siapa sih pemimpin kelompok itu? Pemimpin kelompok itu disebutnya Ibu sebagai pemimpin kelompok nanti bertugas membimbing proses berjalannya konseling kelompok kita supaya berjalan lancar dan efektif gitu. Nah, yang anggota kelompok itu ya kalian semua, ada Dina, Dwi, sama Aisyah. Nanti kalian berperan aktif dalam proses konseling kelompok, terciptanya dinamika satu sama lain antara kalian. Kayak nanti kalau ada yang saling mengomentari, saling memberikan pendapat, begitu. Ibu harap kalian mau berpartisipasi aktif ya di dalam konseling kelompok ini. Iya, Bu. Bu. Oke. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita baca doa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Ada yang mau memimpin doa? Saya tuh, Bu. Oke, silakan. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai menurut dengan keyakinan masing-masing. Nah, kan tadi sudah kalian konfirmasi bahwa benar adanya ya kalian didapati merokok di sekitar lingkungan sekolah sama guru mapel dan guru wali kelas kalian ya. Nah, Ibu mau tanya nih, siapa ya kira-kira di sini mau jadi volunteer satu orang yang supaya dieksplorasi masalahnya, supaya digali masalahnya lebih dalam? Ada yang bersedia enggak? Mengajukan. Aisyah mau, Bu. Bagaimana Aisyah? Iya, Bu, boleh. Karena anda dikenal juga tuh, Bu. Iya boleh. Bersedia toh? Iya, Bu. Oke. Bisa diceritakan apa sih penyebabnya ini Aisyah bisa merokok? Bagaimana awal mulanya Aisyah bisa merokok? Apa faktor-faktor penyebabnya? Boleh? Boleh, Bu. Oke, silahkan. Coba. Jadi tuh, Bu, awalnya itu saya merokok saat mulai bergaul di luar sekolah. Teman-temanku itu kayak dewasa semua juga, baru kayak anak-anak kayak apa nih, kayak keren begitu. Jadi pasti ada kayak cowok-cowok macu begitu, Ibu. Jadi kalau merokok begitu, Bu, terus nanti ndak keren kok itu kalau ndak merokok, dan itu nanti pacaran kalau ndak merokok. Begitu, Ibu. Ya. Ikut-ikutan Mbak juga merokok. Jadi temannya Aisyah ini dominan cowok? Iya, Ada juga cewek, Bu. ada. Berarti mereka juga merokok. Iya, Ibu. Jadi Aisyah ini dipengaruhi sama mereka untuk merokok. Iya, Ibu. Oke. Bagaimana yang lain? Ada yang mau komentarin enggak tentang permasalahannya Aisyah ini? Saya, Bu. Silakan. Kalau menurutku, Bu, kalau mungkin suka laki-laki tidak harus jadi merokok. Iya betul. Harus cantik, glowing, Bu. Gimana kalau jelek? Makanya perawatan begini. Memang skincare Bella. Oke. Ada lagi mau komentar tentang permasalahannya Aisyah ini? Mungkin, Bu, aku kan bilang merokok untuk
tampil kayak keren bu. Si banyak yang lain. Nah, bagaimana menurutnya Aisyah? Apakah perilakunya Aisyah ini salah kah atau tidak? Salah ibu. Salah. Nah, sebelumnya mau tanya lagi, Aisyah ini kalau konsumsi rokok sehari berapa? Berapa batang? 2 ibu. 2. Iya. Berarti tingkat maksudnya tidak terlalu jadi merokoknya. Ibu karena ikut-ikutan dia. Itu tinggi kalau ada temanku baru ikut kami rokok. Berarti kalau di sekolah kemauan sendiri? Iya ibu, kayak apa nih, kayak leleng kurang kalau nggak merokok. Sudah jadi kebiasaan ya. Kecanduan. Oh. Biasa juga aku dapat di kantin bu. Oh, Iya kan? atau kalian sama ini bareng merokok atau beda server? Enggak pernah nggak tahu. Beda server berarti. Iya, beda. Oke. Cukup Aisyah, ada lagi? Cukup ibu. Oke, kita simpan dulu ya permasalahannya Aisyah. Lanjut, siapa lagi nih yang mau ditanya-tanya lagi masalahnya? Ferdina bu. Kamu. Iya, Bu, Ayo iya. siapa di sini? Saya mi paling bu. Oke, silahkan. Sebenarnya saya bu konsumsi rokok itu 1 bungkus bu. Satu bungkus dalam sehari. Iya. Wah, cukup banyak juga ya. Iya. Oke, lanjut. Dan itu bu tidak bisa pika beralih dari ini rokok bu, tidak bisa pika lepas dari rokok ini. Jadi sudah kayak ketergantungan begitu. Mungkin begitu bu. Awal mulanya Dwi bisa kenal rokok itu bagaimana? Awal mulanya bu begitu coba-coba sih, tapi lama-lama ketergantungan gitu. Coba-coba dan lama-lama ketergantungan. Iya bu. Oke, ada lagi? Itu saja bu. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau komentari tentang masalahnya Dwi? Ibu kecanduan sekali Bu. Bagaimana tingkat kecanduannya Dwi kalau merokok? Kayak yang penting ada yang bikin mulai merokok Bu. Oke, ada lagi? Itu jadi Bu, aku tahu dari anunya Dwi. Yang sering dilihat karena kita kan teman kelasnya toh. Iya. Kalau Aisyah sendiri apa komentarnya terhadap masalahnya Dwi? Coba. Kalau saya ibu mungkin berlebihan sekali. Kenapa itu 1 bungkus itu? Deh, di mana itu ambil uang? Uang dari orang tua. Mana ingat ke orang tua, dia udah ambil uang. Iya, betul. Nah, apa lagi? Itu ibu. Dwi dikasih uang sama orang tua harusnya dipakai untuk apa? Dipakai untuk jajan bu. Sama Dipakai untuk beli perlengkapan sekolah mungkin bu. Berarti orang tua nggak tahu dong kalau Dwi merokok. Tidak bu. Ya, jadi menurutnya Dwi merokok itu salah nggak? Perbuatan salah nggak? Salah bu. Salah ya, Iya bu. tapi tetap dilakukan. Nah, jadi bagaimana itu menurutnya Dwi tentang kecanduannya Dwi ini? Kayak apakah memang ini mengganggu sekali nih tingkat kecanduannya Dwi ini? Mengganggu sih bu, selain mengganggu, ganggu juga isi dompet bu. Si dompet. Kalau kayak pelajarannya Dwi terganggu dia? Terganggu bu. Ini nih salah satunya korban. Kenapa? Karena selalu aku aja bu ke kantin. Korbannya Dwi. Iya bu. Oke. Ada lagi yang mau diceritakan? Teman Kak dari SMP Bu. Oh, jadi sudah bestie banget ini. Iya bu, bestie banget. Bestie banget ini ya. Ya Dwi, kalau merokok itu sudah sejak kapan? Dari SMP bu. Oh, cukup lama ya. Jadi menurutnya Dwi ini agak susah memang melepas dari rokoknya. Susah bu. Susah. Oke. Ya tapi nanti kita bantu cari solusinya ya sama-sama. Oke, kita simpan dulu ya masalahnya Dwi. Lanjut ke Dina. Nah, bagaimana dengan Warina sendiri? Kalau saya Bu sebenarnya nggak merokok Kak Bu. Tapi karena Dwi merokok, jadi saya juga merokok Bu. Bohong bu. Betul enak kamu tuh ajak kan.
nah ajak ke merokok bu, karena awalnya kuliah duit merokok bu, Hmm. tapi nanti nah bilang takut ketahuan sendiri. Jadi nah ajak ke merokok bu supaya tidak ketahuan sendiri. Berarti Wardina ini mau sama-sama terjerumus ke arah yang salah ya? Kalau diajak salah gas-gas aja begitu? Iya bu. Karena teman kita bu. Saking bestinya nih itu dia, jadi kalau diajak salah juga ayo aja. Oke. Kalau Wardina sendiri konsumsi rokoknya berapa batang? Tidak banyak sih saya sih bu, kadang-kadang gitu. Kalau Dwi ngerokok tapi baru? Iya bu. Tapi Kadang hari bu 5 batang bu. Mana ada? 5 hari 5 batang, berarti 1 hari 1 batang. Iya bu. Betul. Tapi sedikit misalnya itu bu, daripada duit 1 bungkus 1 hari. Oke. Ada yang mau komentari? Aisyah mau komentari mungkin tentang masalahnya Wardina ini? Iya ibu, terlalu berlebihan Ki, kira bu ikut-ikutan. Tapi kamu juga ikut-ikutan ya? Apa nih? Aduh, Apa? Dia kayak mau ikut-ikutan dari sekolah lain. iya, Jadi salah ibu. Jadi pada intinya merokok itu perbuatan Salah. Oke. Menurutnya kalian toh apa yang harus dilakukan supaya perlahan perilaku merokok itu kayak bisa dihilangkan sedikit demi sedikit lah. Ada yang mau duluan? Mungkin bisa bu digantikan itu rokok dengan permen kah bu atau coklat. Permen atau coklat. Oke, jadi kalau kayak mulainya ada dirasa mau merokok begitu ganti langsung. Apalagi kalau sudah makan bu, itu godaannya Oh, sangat dahsyat. betul itu kalau sudah makan. Iya ibu. Iya, saya bu karena ikut-ikutan kok. Aisyah, Iya ibu, tapi caranya tapi gitu, diet ibu. diet apa? Kayak rajin olahraga, kayak diet, jangan terlalu banyak makan. Supaya karena toh kalau sudah makan pasti mau itu lagi merokok supaya Iya. Oke. Ada lagi. Tidak ada nih bu. Kalau untuk dipengaruhi sama teman bagaimana itu? Apa yang sebaiknya dilakukan? Menghindar bu. Menghindar. Mungkin diucapkan mungkin gampang ya, tapi kalau Iya, Bu. dilaksanakan bagaimana Wardina? Tidak tahu bu apa. Saya tidak ada temanku selain Dwi. Kenapa enggak coba berteman, kayak perbanyak lagi, perluas lagi pertemanannya begitu? Apa nih bu? Tahu kak kalau ndak diterima kan nanti atau dibilangin kan ndak sefrekuensi gitu. Sudah nyaman nih ya sama dia. Apalagi bu banyak circle tuh jadi tahu ibu. Iya. Ya, tapi toh biar bagaimanapun kalau diajak ke arah yang salah ya jangan ikut juga, biar persebesi apapun kita toh. Bagaimana kalau kita refresh otak dulu supaya segar? Ibu rasa kayak agak-agak mengantuk ini ya, karena agak siang-siangnya, jam-jam rawan tidur. Iya bu. Nah, ibu mau kasih ice breaking. Ice breakingnya itu namanya berpikir sebelum bertindak. Itu cluenya, berpikir sebelum bertindak. Apa itu? Bagaimana itu bu? Kalau ibu kasih tahu sekarang langsung jawaban dong. Iya. Oke, kita langsung coba di. Iya, Bu. Oke. Warna merah dicampur warna biru jadi warna Kuning. salah. Ungu bu. Salah. biru. Betul. Gitu. Nggak tahu ini. Nah, ayo lagi. Warna hitam dicampur warna putih jadi warna Coklat. salah. Putih. Betul. Sepertinya Aisyah ini sudah paham. Yang paham diam-diam ya. Ya ibu. Oke, jangan tanya dulu, jangan Apa sih? spill. Ayo. Coba kita gabung apa ya? Nasi dicampur sama air jadinya Bubur. Berpikir dulu. salah. Apa Aisyah? Nasi goreng ibu. Betul. Ayo, ada yang tahu apa sebenarnya ini yang jadi kata kuncinya? Satu kali bu. Oke, lagi. Makanan bu. Makanan ya. Iya, Bu. Donat
dicampur selai jadi sus. salah. Salah. Apa di? Kue. Aku tahu nih. Apa itu? Bagaimana? Begini tadi Bu, setiap ku perhatikan tuh Bu selalu begini. Oh, berarti kata kuncinya, Bu. Betul, iya. betul. Jadi kalau mau menjawab pasti kan ada begitunya. Oh, Apapun iya, jawabannya iya, Bu. betul. Iya, Bu, iya, Oke. mengerti, Bu. Mau lagi? Satu kali, Satu Bu. kali. Iya, Bu. Oke. Apa ya? Warna pink sama hijau. Jadi Merah, Bu. betul. Oke, tepuk tangan dulu untuk agak semangat Midi. Iya, Semangat, Bu. semangat. Oke, kan tadi sudah ditanya satu-satu toh tentang permasalahannya, terus ditanya apakah pikirannya itu salah atau negatif toh, dan kalian bilang iya negatif, salah. Terus kalian tadi juga sempat bilang ada beberapa alternatif toh yang kalian ajukan. Iya, Bu. Nah, Ibu di sini mau sekarang kalian uraikan lagi lebih jelas kayak pikiran negatif itu diubah menjadi lebih positif. Boleh? Boleh. Boleh ya. Siapa yang mau duluan? Wardina, Bu. Kenapa Wardina nih? Karena dekat dari kita, Bu. Oke, silakan. Apa Bu? Coba ubah pola pikirnya Wardina yang semula tentang merokok itu kan negatif toh. Nah, ubah jadi lebih positif coba. Kayak apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa perlahan mulai berubah gitu. Mungkin Bu, atau mungkin berhenti nggak berteman dengan Ibu. Kenapa langsung Jadi berhenti? aku hidup sama Jawab, papa saya. sebelum sedikit teman. Dari SMP kita berteman. Bagaimana itu? Bagaimana yang lain? Iya teman dulu. Apa yang harus dilakukan Wardina? Apa nih Bu? Betul kah itu langsung Salah Tidak Bu. betul, Bu. Bagaimana pada betulnya? Ya, berhenti perlahan-lahan, Wardina. Iya. Jangan kok cut off, Kak. Betul, jangan di cut off. Betul. Nah, masa mau di cut off teman bestinya dari SMP? Iya Bu, tapi sebenarnya itu bisa juga saya batasi Bu, tapi itu pengaruhnya teman. Berarti Wardina ini harus mulai berlatih mengatakan tidak sama Dwi. Begitu. Bisa nggak kira-kira? Bisa nih, Wardina. Kalau Dwi kasih juga. begini maka Bunda bisa maka menolak. Dwi juga berarti jangan mengajak terus. Masalahnya, Bu, kalau ditangkap ke guru masa saya puji, Bu, Wardina tidak. Makanya jangan merokok supaya nggak ketangkap tuh. Tapi ini Bunda ditanya juga Pak tak. Enggak, Ji, kalau kalian tidak melakukan lagi, Ibu janji tidak bakalan ditanya orang tuanya kalian. Kalau guru-guru, Bu, Tidak bakal lagi. Jangan sampai ditanya nanti, jangan sampai ada guru tahu gitu. Cukup guru yang lihat kalian misalnya yang buat laporan ke Ibu. Selebihnya itu tidak akan lagi. Tapi Ibu harap kalian juga ya mulai berubah begitu. Oke, bagaimana? Lanjut, Wardina. Mungkin Bu perbanyak temanku atau bagaimana kamu? Perbanyak teman bisa, tapi dari Wardina kayak cari teman yang kan sudah nyaman memang bisa membeli. Solusinya itu ya, jangan langsung di cut off, tapi kayak sama-sama saling mengingatkan toh satu sama lain, kayak jangan merokok, kasihan orang ingatkan yang tadi tentang uang sakunya toh dikasih sama orang tuanya untuk apa, jangan dipakai untuk beli rokok gitu. Iya, iya. Saling menyadarkan satu sama lain toh. Iya Bu. Jadi harus apa? Mengingatkan dulu Ibu untuk berhenti merokok. Untuk diri sendiri juga. Iya. Ya, terus apa lagi? Perbanyak teman Bu. Banyak teman. Oke, apa lagi? Itu mungkin Bu. Oke, itu cukup ya. Iya Bu. Oke, selanjutnya siapa lagi? Dui Bu. Mulai akrab ini langsung sebut-sebut namanya nih. Iya Bu. Kasih Bu. Iya Bu. Bagus sih langsung berpendapat kita ini. Oke, lanjut Dwi. Kalau saya, Bu, mungkin kan tidak bisa berhenti secara langsung, Ya. Bu. Jadi mungkin bisa Bu kurangin kayak dalam sehari itu 5 saja, Bu. Oke, 5
bungkus. 5 batang. 5 batang. Iya Bu. Kalau 5 bungkus Bu bertambah. Iya maaf. Iya Bu. Mungkin bisa ku kurangi dalam sehari tuh mungkin bisa 5 batang. Terus kalau bisa ubah ke Pikiran positif. iya Bu, bisa ubah mungkin bisa nih lebih kayak dari 5 ke 3 Bu, ke 1 batang per hari. Ya terus dikurangi ya jumlahnya. Tapi Bu, kurasa susah Bu untuk jauh dari rokok Bu. Susah sekali. Ya tapi kan tadi ada solusinya, dia bilang coklat atau permen toh. Iya, Berarti harus apa itu, harus nyetok ya. Iya Bu. Bisa stok itu. Iya betul. Dan teman-temanku juga Bu, ada yang sempat berhenti Bu gara-gara itu. Iya bisa itu dicontoh temannya begitu. Lihat langsung bagaimana temannya toh. Iya Bu. Apalagi Untuk ini Bu, mungkin minta maaf ke Wardina. bagaimana Wadi dimaafkan Ji? Iya Bu. Oke. Mungkin itu juga Bu. Cukup ya. Iya Bu. Oke lanjut, Aisyah bagaimana? Kalau saya Bu mungkin mau kesibukan diriku di sekolah supaya tidak ada kesempatanku untuk bergaul di luar. Meningkatkan prestasi akademik toh bisa. Iya Ibu, Apalagi? kayak aku juga di organisasi sekolah. Pokoknya kesibukan diriku di sekolah. Ikut lomba mungkin Iya, ya Ibu. bisa. Apalagi? Apalagi kayak ada juga ngambil kayak yang bilang tadi duit. Ikut-ikutan Aisyah. Iya, Tapi kayak bagus gitu. ikut-ikutannya Iya, toh. bagus. Mungkin itu sih Bu. Tuh, iya sama kalau coba berusaha untuk katakan tidak kalau ada orang lain mengajak Aisyah untuk merokok ya, gitu. Iya Bu. Bisa ya? Iya Ibu. Oke, kita sudah sudah bisa nih kalian mengubah pikiran negatifnya menjadi lebih positif toh. Sudah ada nih tadi beberapa solusinya toh. Iya Bu. Iya, Bu. Oke, Ibu punya lembar kerja untuk kalian. Ini sebagai bahan evaluasinya Ibu sejauh mana pemahamannya kalian atau apa yang kalian dapatkan dari konseling kelompok kita pada hari ini. Nah, ini. Oke. Silahkan diisi identitasnya di situ, nama dan kelas. Di sini ada identitas. Oke. Nama. Udah. Nah, nomor 1 langsung soal jawab ya. Ini dulu. Tuliskan 3 situasi di mana kalian sering merokok. Oke, bisa langsung jawab ya. Minimal 3 ya. Udah? Udah Bu. Bu. Oke, nomor 2. Apa solusi yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi perilaku merokok?
jawab ya. Ya Bu. Sudah Bu, sudah. Oke, selanjutnya nomor 3. Tuliskan dampak dari merokok. Minimal 3. Dampak apa ini Bu? Dampak negatif dong. Memangnya ada dampak ini ya? Kenapa senyum-senyum ini? Nah ini pecatnya. Ini Baik, saya diam-diam baik. Ini berarti kayaknya yang boleh. Apa ini? jelas saya Bu. Hal itu biasa di iklan-iklan rokok itu. Atau mungkin dampak yang kalian rasakan toh secara langsung gitu. Sudah Ibu. Sudah. Belum saya Bu. Oke. Apa itu? Bisa sama kah? Ya apa yang dampaknya kalau aku Ayo, bilang buat kalau sendiri. dampak positifnya bisa dijelaskan. Apa ada dampak positif? Oh, ada iya memang dampak positif. Dia lancar pikirannya Bu kalau sudah Iya, merokok. udah pusing sih. Positif bagi yang merokok ya. Iya Bu. Sudah nih Bu. Udah. Iya Bu. Oke. Siapa yang mau bacakan LKPD-nya nih lebih pertama? Fadina Ibu. Fadina, Bu. Kamu lagi. Fadina lagi. Iya, Aisyah. Aisyah. Aduh Ibu. Aisyah dulu kayaknya dia. Iya, Bu, betul. Gantian. Ya kan Bu. Dibaca soalnya lagi Bu. Ya, boleh. Oke, yang pertama itu 3 tempat yang sering saya tempati saat merokok, yaitu luar sekolah, kantin, sama WC. Baca semua Ibu? Iya. Yang kedua itu solusi yang bisa saya lakukan untuk mengatasi perilaku merokok, yaitu mengurangi konsumsi rokok seperti menyibukkan diri di sekolah, sama mengkonsumsi cemilan-cemilan seperti gula-gula dan coklat. Ketiga yaitu dampak dari rokok, paru-paru rusak, sering batuk, sama leher bolong. Iya, Itu, betul Ibu. betul. Oke, terima kasih Aisyah. Iya, Bu. Selanjutnya siapa lagi? Fadina. Dua lagi Bu. Ayo. Siapa Ayo, lagi? Bu. Bukan. Yang pertama kan 3 situasi di mana sering merokok. Yang pertama Bu, kalau bosan Kak, kemudian kalau sudah Kak makan, kemudian kalau najak tadi Bu. Iya, oke. Kemudian kedua, apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi perilaku merokok? Tadi yang dibilang Bu, harus Kak kurangi rokok Bu, terus bergaul Kak dengan orang lain supaya lebih banyak teman Bu. Kemudian dampaknya merokok Bu, pastinya kesehatan tak, kemudian uang tak juga terkuras. Kemudian Bu, yang terakhir nyawa tak terancam kan nata orang tua tak. Betul Bu. Iya, Bu, Oke, betul. oke, lanjut Dwi. Cepat ya. Iya Bu. Nah, yang pertama itu Bu, 3 situasi di mana kita sering merokok. Yang pertama kantin, yang kedua WC, dan yang ketiga pada saat situasi bosan. Oke. Yang kedua, apa solusi yang dilakukan untuk mengatasi perilaku merokok? Mungkin bisa diganti rokok dengan seperti yang dikatakan tadi Aisyah, permen atau coklat Bu. Dan yang ketiga, 3 dampak dari merokok. Yang pertama sesak nafas, yang kedua batuk-batuk, dan yang ketiga kantong kering Bu.
betul tanpa kering. Iya. Nah, jadi ibu bisa simpulkan ya, kalian sudah paham itu apa dampak-dampak dari merokok, terus tahu nih apa solusi-solusi alternatif yang bisa dilakukan toh untuk perlahan supaya bisa berhenti dari merokok. Nah, dan juga waktu kayaknya sudah cukup, sudah 30 menit nih, Dik. Iya, Nah, Bu. bagaimana kita kalau akhirin saja kegiatan konseling kita pada hari ini ya? Iya, Bu. Nah, oke. Siapa di sini yang mau pimpin doa? Wardina lagi. Kamu Ayo gantian. Gantian, Bu. Iya gantian. Siapa lagi? Aisyah, karena berpikiran baru. Iya, Bu. Nah, terus Oke. bisa. Ayo Aisyah pimpin doa. Baik, sebelum kita menutup konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu mengurus keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nanti ibu akan memberikan kalian lembar evaluasi dalam bentuk Google Form, tapi nanti akan ibu kirimkan lewat WA saja ya. Iya, Karena Bu. kita terbatas. Oke. Mungkin kalau masih ada yang mau kalian bahas lagi sama ibu, bisa kita ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Iya, Bu. Kira-kira kalian maunya di waktu kapan? Di hari apa? Kayak hari ini waktu apa? Kayak hari ini. Karena kosong sih, Bunda tahu kalau Aisyah. Bagaimana Aisyah? Di hari yang sama, di jam yang sama, dan di bulan yang sama. Gimana? Boleh juga begitu. Setuju semua jadi? Iya, Jadi Bu. kalau ibu panggil lagi nanti, kalian bersedia aja toh? Sedia. Oke. Sejauh ini perasaannya kalian setelah melakukan konseling kelompok bagaimana? Kalau saya Bu lebih kayak lega karena aku tahu apa yang harus kulakukan untuk berhenti. Ya, apalagi? Kemudian tadi juga senang karena aku tahu langkah-langkah yang harus kulakukan. Itu juga. Ya, oke, alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Kalau saya, Bu, bisa tahu cara langkah-langkah untuk berhenti merokok, Bu. Perasaannya Dwi bagaimana setelah melakukan konseling kelompok? Sangat senang, Bu. Senang. Iya. Kenapa senang? Karena itu, Bu, aku tahu nih langkah-langkahnya. Oh iya, iya. Seru juga Bu. Seru. Iya, Bu. Karena dapat mungkin tadi games baru di. Iya, Bu. Sama ruangan ber-AC, Bu. Oh. Jadi lebih enak di Iya, sini. sering-sering aja di sini, Di. Iya, Bu. Oke, selanjutnya siapa lagi? Kalau saya ibu lega sama nyaman mak ibu. Nyaman. Iya, karena aku tahu semua langkah-langkah untuk hindari rokok. Apalagi nyaman juga sama mungkin teman-teman barunya. Iya, bukan dapat lagi teman baru. Langsung sefrekuensi, Di. Tidak kenal, Bu. Oke, bagus itu tidak apa-apa. Iya, biar banyak teman tak. Betul, perbanyak teman, Di. Iya. Oke, cukup ya. Bu. Oke. Kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.